Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Harumi dari jurusan Pendidikan IPA. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian yaitu bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran awal, yang kedua adalah kenaikan suhu, kemudian yang ketiga yaitu jenis zat, baik itu padat, gas maupun cair. Kemudian pemuaian zat terdapat 3 macam, yaitu yang pertama adalah pemuaian zat padat, kemudian pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pemuaian pada zat padat dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemuaian panjang, yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang, yaitu yang pertama adalah panjang awal atau kita singkat L0. Kemudian yang kedua yaitu perubahan suhu atau delta T, dan yang ketiga koefisien muai panjang bahan atau alfa. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Nah, ini merupakan tabel koefisien muai panjang berbagai bahan. Bisa dilihat di tabel, jenis bahan kaca biasa mempunyai koefisien muai panjang 0,000009 dan seterusnya. Secara matematis, panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan dengan rumus LT sama dengan L0 plus L0 dalam kurung alfa kalikan delta T, di mana LT itu merupakan panjang akhir atau panjang setelah pemuaian, kemudian L0 merupakan panjang awal atau panjang sebelum pemuaian, kemudian alfa itu merupakan koefisien muai panjang, dan delta T itu merupakan perubahan suhu atau suhu akhir yang kita singkat T2 dikurangi suhu awal atau T1. Selanjutnya yaitu pemuaian luas. Pada pemuaian luas ini, rumusnya hampir sama dengan yang tadi yaitu pemuaian panjang, hanya saja di sini kalau tadi pemuaian panjang kita menggunakan lambang LL, kalau untuk pemuaian luas kita menggunakan lambang A. Jadi rumusnya menjadi AT sama dengan A0 plus A0 dalam kurung beta kalikan delta T. Nah, ini juga yang membedakan antara pemuaian luas dan pemuaian panjang, yaitu pada koefisien muai luasnya. Tadi untuk koefisien muai panjang kita singkat alfa ya. Kalau untuk yang pemuaian luas ini kita singkat beta. Nah, di mana beta ini merupakan 2 kalinya alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Selanjutnya yaitu pemuaian volume. Sama seperti tadi pemuaian panjang dan pemuaian luas, hanya saja di sini pemuaian volume kita lambangkan dengan V, dan untuk koefisien muai volume kita lambangkan dengan gamma, di mana gamma ini merupakan 3 kali alfa. Untuk keterangan yang lainnya sama seperti pada pemuaian panjang dan pemuaian luas. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, kita jawab, yang pertama diketahui. Yang diketahui yaitu panjang awal atau L0 sama dengan 100 cm, kemudian koefisien muai panjang aluminium yaitu 0,000025 per derajat Celcius, kemudian perubahan suhu yang terjadi atau delta T sama dengan 80 derajat Celcius min 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan yaitu panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius atau panjang akhir setelah terjadinya pemuaian. Kemudian kita jawab menggunakan rumus pemuaian pada pemuaian panjang. Rumusnya yaitu LT sama dengan L0 plus L0
dalam kurung alfa kalikan delta T sama dengan 100 ditambah 100 dalam kurung 0,000025 dikalikan 50 sama dengan 100 ditambah 100. Kemudian untuk yang hitungan di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya yaitu 0,00125. Kemudian 100 ditambah 100 dikali 0,00125 itu hasilnya 0,125. Kemudian hasil akhirnya yaitu 100,125. Kemudian soal yang kedua yaitu berkaitan dengan pemuaian luas. Soalnya yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi adalah 0,00012 per derajat Celcius, tentukan luas pelat besi tersebut. Nah, diketahui yaitu A0 atau luas awal yaitu 10 meter persegi, kemudian koefisien muai panjang besi yaitu 0,00012 per derajat Celcius, kemudian perubahan suhu yaitu 90 derajat Celcius min 30 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Ditanya yaitu luas pelat besi setelah terjadinya pemuaian atau AT sama dengan berapa. Nah, kita jawab karena ini pemuaian luas maka kita harus mencari betanya terlebih dahulu atau koefisien muai luasnya yaitu sama dengan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang sama dengan 2 kali 0,00012 sama dengan 0,00024. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu AT sama dengan A0 plus A0 dalam kurung beta kalikan delta T sama dengan 10 ditambah 10 dikalikan 0,00024 dikalikan 60 sama dengan 10 ditambah 10 yang dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu, hasilnya 0,00144, kemudian 10 ditambah dikalikan lagi itu 10 kali 0,00144 hasilnya 0,0144. Kemudian hasil akhirnya yaitu 10,0144 meter persegi. Jadi luas pelat besi setelah terjadinya pemuaian yaitu sebesar 10,0144 meter persegi. Nah, untuk hitungannya jika ada yang belum paham maka bisa dibuka kembali pelajaran matematika itu, jadi lebih paham mengenai perhitungan tentang pemuaian. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan aplikasi atau penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pemasangan sambungan rel kereta api. Itu dibuat renggang karena agar ketika siang hari terjadi pemuaian maka rel tersebut tidak akan saling melengkung. Kemudian yang kedua adalah pemasangan kaca jendela atau pintu itu dibuat bercelah karena agar ketika terjadi pemuaian atau penyusutan masih terdapat rongga yang cukup untuk kaca atau jendela atau pintu tersebut sehingga pintu tersebut tuh dapat masuk ke bingkainya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kawat telepon atau kawat listrik itu dipasang kendor karena agar pada saat udara dingin kabel listrik itu biasanya akan menyusut. Jika kabel tidak dipasang kendor maka akan tertarik dan putus. Selanjutnya yaitu pemuaian zat cair dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng itu tidak diisi dengan penuh agar tidak tumpah jika memuai. Selanjutnya yaitu pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita memompa ban sepeda itu jangan terlalu keras, harusnya sesuai ukuran agar tidak meletus gitu. Nah, ini merupakan latihan soal berkaitan dengan pemuaian panjang, luas, dan volume ya. Ada 2 soal, silahkan bisa dikerjakan untuk menambah pemahaman kalian mengenai perhitungan pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, sekian materi yang dapat dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.